Salam, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Untuk kelas 11 ini kita akan belajar mengenai keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena pertumbuhan adalah tanda dari kehidupan. Dan setiap makhluk hidup memiliki ciri, memiliki pertumbuhan. Dan kita aplikasikan dalam keluarga kita pun. Jadi kita ingin dan merindukan keluarga kita itu bertumbuh. Karena ketika bertumbuh berarti di sana ada kehidupan. Jadi kalau keluarga itu hanya stagnan, ya kita harus waspada apakah ada kehidupan di sana. Jadi keluarga yang bertumbuh pasti akan mengalami perubahan. Bertumbuh adalah berubah. Keluarga Kristen yang bertumbuh artinya dia dan keluarganya akan hidup dalam perkenanan Allah. Dia memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Sehingga ini yang membuat bertumbuh. Dan ketika keluarga itu sudah bertumbuh, dia akan mampu menghasilkan buah atau berbuah. Pertumbuhan adalah tujuan mulia dalam sebuah keluarga. Efesus pasal 4 ayat 13-15 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita tahu dari ayat tersebut bahwa tingkat pertumbuhan harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tadi sudah kita baca dari ayat 13 dan 14. Lalu ketika bertumbuh dan keluarga kita bertumbuh bersama-sama, harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ayat 15 tadi sudah mengatakan seperti itu. Dan yang terakhir, pertumbuhan di dalam Kristus harus bersumber kepada Kristus itu sendiri. Ayat 16. Jadi keluarga yang bertumbuh harus berakar dan bersumber dari Kristus Yesus itu sendiri. Aspek pertumbuhan dalam keluarga meliputi 4 hal. Keluarga adalah tempat bernaung yang kudus, keluarga adalah tempat menyambut kehadiran Allah, keluarga adalah tempat mencari tuntunan Allah yang dilakukan secara rutin, dan keluarga adalah tempat untuk menopang kehidupan religius rohani. Artinya, keluarga harus melindungi hal-hal yang terkait dengan kekudusan setiap anggota orang di dalamnya. Dan yang kedua, keluarga menyambut kehadiran Allah melalui puji-pujian, mezbah keluarga, yaitu adalah peranan keluarga di sana untuk menyambut kehadiran Allah. Ya, kemudian keluarga yang mencari tuntunan Allah secara rutin. Artinya ketika keluarga menghadapi masalah, bersama-sama mencari tuntunan Allah di dalam doa keluarga, ya supaya tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan hidup berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, keluarga merupakan penopang kehidupan religius rohani. Artinya keluarga ini harus bersama-sama bertumbuh, saling membangun supaya setiap anggota keluarganya bertumbuh pula secara rohani. Aspek yang harus terus bertumbuh dalam keluarga Kristen adalah kasih suami istri, disiplin yang berkaitan dengan hukuman dan pujian, konsistensi, keteladanan orang tua, dan peran suami sebagai kepala keluarga. Ayat-ayatnya sudah saya masukkan di sana, nanti kalian bisa membaca sendiri. Ya, mengenai kasih suami istri dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Mengenai disiplin yang terkait dengan hukuman dan pujian dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Konsistensi ini terkait dengan usia, tahap perkembangan anak, dan harus dilakukan secara positif. Konsistensi artinya dilakukan terus-menerus tetap, ya. Dan keteladanan orang tua ini sangat penting bagi anak-anaknya dari Efesus pasal 6 ayat 4. Ya, keteladanan orang tua dari Kolose pasal 3 ayat 20 sampai 21 juga bisa kita baca. Dan di sini yang terakhir adalah peran suami sebagai kepala keluarga dari Yesaya pasal 24 ayat 15.
Jadi kepala keluarga hendaknya bisa membawa keluarganya bertumbuh, berbuah untuk Tuhan. Jadi di sini dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keteladanan orang tua meliputi perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan. Dan keluarga yang berbuah merupakan pencerminan kasih Allah, penerimaan dan komitmen, dan pengukuhan dan dorongan kekuatan dan kelemahan yang ada. Ya, jadi keluarga menyangkut pernikahan, prioritas, dan berjalan dalam terang firman Tuhan akan membuat keluarga ini bertumbuh dan berbuah. Jadi dampak pertumbuhan yang ada, ya, berbuah dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jadi kalau ingin keluarga kita bahagia, kita harus menjadi anggota keluarga yang bersama-sama memenuhi unsur-unsur yang ada untuk bertumbuh dan berbuah untuk mencapai kebahagiaan. Dan tugasnya di sini sudah saya tulis, nanti kalian upload di Jamilo. Salah satunya adalah di sini carilah contoh keluarga yang bertumbuh dalam Alkitab, ya. Jadi teladan tokoh Alkitab itu siapa? Kemudian kalian bisa menganalisa mengapa keluarga itu bertumbuh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.